yang mengatakan HAM, yang mengatakan demokrasi, nggak pernah berurusan dengan orang LGBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, jumpa lagi dalam acara OTT Literasi bersama Mufti. Pada OTT Literasi kali ini kita mengundang narasumber Bapak Imawan Wahyudi, Bapak Dr. Imawan Wahyudi. Selamat berjumpa Bapak Dr. Imawan Wahyudi. Ya, selamat jumpa. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan kami. Sama-sama. Dari OTT Literasi. Kita akan mengupas tentang fenomena yang sekarang baru in atau baru rame, Pak Dr. Imawan, yaitu fenomena tentang LGBT. Nah, pada kesempatan ini tentang LGBT dalam negara demokrasi. Jadi sebagai pengantar, pada waktu kemarin habis Lebaran ya, atau habis Lebaran itu kita cukup digegerkan dalam dunia maya dan juga wacana kebangsaan kita itu tentang ada seorang pelaku gay gitu, yaitu siapa namanya, Ragil Mahardika, yang kemudian dia muncul di sebuah forum podcast yang cukup terkenal. Nah, kemudian banyak sekali para netizen dan juga perbincangan di dunia maya tentang apakah kemudian LGBT ini tetap akan diberikan ruang seluas-luasnya karena berdalih kebebasan HAM. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin bincang-bincang dengan Pak Dr. Imawan Wahyudi. Beliau ini juga dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Pak Imawan, kira-kira gitu, menurut Pak Imawan tentang fenomena LGBT, terutama mereka mengusung, ingin memperjuangkan, memiliki tempat tersendiri, punya kebebasan gitu di dalam negara demokrasi dengan mengusung HAM. Bagaimana Pak Imawan? Dr. Imawan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Salam sejahtera. Apapun persoalannya, sepanjang menyangkut manusia, akan jauh lebih baik dan menemukan analisis yang komprehensif adalah, ya kita lihat dulu manusia itu apa, siapa, apa tugasnya, apa hak dan kewajibannya, sehingga secara boleh dikatakan relatif komprehensif, manusia itu harus dilihat dalam banyak aspek. Jadi kita tarik ke belakang dulu Pak ya, tentang manusianya dulu gitu ya. Politik, hukum, kultur, ekonomi, terus apalagi tadi hak asasi manusia. Itu kan hanya bagian dari manusia, sebagian dari penggalan hidup manusia. Kalau hidup manusia kan harus dilihat secara utuh gitu. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah, punya tugas suci namanya prokreasi. Ini penting juga disinggung kapan-kapan tentang kecenderungan orang tidak menikah. Iya. Orang tidak atau menikah, menunda pernikahan, menikah tapi lama. tidak mau punya anak, gitu ya. Atau punya anak tapi tidak menikah. Ya, semacam-macam lah itu variasi. Tapi mari kita lihat bahwa ada mission syakre dari hidup manusia adalah prokreasi. Melanjutkan generasi berikutnya, generasi yang dipertanggungjawabkan secara komprehensif, bukan hanya dari demokrasi, HAM, ekonomi, atau apapun namanya. Karena semua bidang keilmuan untuk menunjang hidup manusia menjadi lebih baik, itu tidak ada gunanya apabila kemudian inti pokoknya manusianya itu dilupakan. Jadi kalau tadi dikatakan LGBT dalam perspektif demokrasi, ya demokrasi untuk siapa? Ya, kalau demokrasinya untuk manusia, maka sungguhnya kita lihat dulu demokrasi dalam konteks filosofis tentang apa manusia dalam hidup demokrasi itu.
Justru nilai pesan moral filosofis dari demokrasi adalah menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menghormati, kerjasama, yang positif ya tentu saja, kemudian juga kekerasan dan sebagainya itu. Jadi saya kira menjelaskan semata-mata LGBT dalam konteks demokrasi dan demokrasi diartikan secara sempit kebebasan aspirasi. Itu melompatnya terlalu jauh gitu. Jadi nanti kan bisa jatuh itu karena lompatannya terlalu jauh, belum tentu bisa sampai ke sana. Bisa di tengah jalan melompatnya itu jatuh gitu. Artinya itu tidak valid. Dalam dialektika yang formal aja lah ya. Bukan yang Islami katakan gitu. Itu sudah tidak autentik sebagai sebuah pemikiran yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tentang LGBT dan HAM, bebas dong. Saya kan ini kan tentang orientasi seksual saya. Kan gitu, Pak. Artinya, ya saya tidak bisa dipaksakan kalau saya kemudian menjadi seorang gay ataupun seorang lesbi kayak gitu. Gusti Allah juga nggak minta-minta amat. Jadi manusia itu diberikan 3 hal oleh Allah itu. Pertama, hidup hayat. Yang kedua adalah hurriyah, kemerdekaan. Dan yang ketiga hidayah. Nah, ketika diberi hidayah, apakah dia akan memilih hurriyahnya ini untuk kebebasan tanpa makna, atau kebebasannya memilih sesuai dengan hal-hal atau manual hidup sebagaimana yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Memelihara, Maha Mendidik dan seterusnya. Jadi fa in syaa falyu'min, fa in syaa falyakfur. Itu kata atau firman Allah itu ya. Kalau dalam bahasa saya, nek gelem ya imano, ora gelem ya kafir, ora paten itu. Itu yang harus dipahami dulu. Jangan seolah-olah tiba-tiba manusia kok menjadi besar sekali lawan Gusti Allah gitu loh. Ini kan kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh cuma debu aja dalam kehidupan. Ini seorang hebat sekali, meninggal hari ini beritakan dengan besar. Seminggu, apalagi sebulan, apalagi setahun, udah nggak ada siapa. Hidup ini jalan terus. Gini Pak Iwan, ini yang LGBT ini kan tidak hanya sekedar perilaku sebenarnya Pak Iwan kan, tapi kemudian juga ternyata ada semacam wacana atau pemikiran juga yang mendorong ini juga kemudian diberikan ruang dong, diberikan hak yang sama dong, boleh dong kemudian LGBT dalam kalau ini kesepakatan bersama HAM nikah boleh dong, kemudian para LGBT itu mereka juga pengen ada pengakuan secara legal bahwa sesama jenis itu boleh dong, kemudian kalau mereka melakukan hidup bersama secara legal artinya ada pernikahan gitu. Mari kita lihat proses sosiologisnya baik secara politik maupun apalagi hukum ya. Secara politik saja perlu dipertanyakan. Hanya berapa tahun-tahun terakhir ini ada desakan memberi ruang hidup bagi Iya, betul. Walaupun sekian abad yang lalu sudah digambarkan anak cucunya Nabi Lut itu dihancurkan dengan waktu yang amat sangat besar dan habis seluruhnya. Karena Allah tidak menghendaki ciptaannya itu berdampak buruk pada kehidupan manusia. Ya, seperti mana Nabi Nuh itu dengan banjir, umatnya Nabi Lut itu kalau tidak salah ada 2 versi, ada dihancurkan dengan batu-batu besar, ada yang dikuakkan begitu aja, likuifaksi, hilang gitu aja. Ya. Artinya itu sudah disebut sebagai tanda kutip produk gagal. Tidak boleh dilanjutkan lagi. Sekarang sedang diperjuangkan. Nah, kalau itu kemudian diperjuangkan lagi atas nama HAM gitu ya. Kita tengok historisitasnya manusia itu seperti apa dampaknya. Jadi ketika orang membahas tentang LGBT itu jangan dikira kita sedang minta mereka itu menjadi manusia. Enggak, terserah kamu. Itu. Gusti Allah itu kan tidak pernah maksa-maksa. La ikraha fiddin. Baik dalam konteks keyakinan maupun syar'inya. Jadi jangan sok-sokan, kita ini cuma manusia aja loh. Tapi gini Pak Iwan, biasanya itu ya kalau kemudian mereka membentuk komunitas atau kita sering bergaul dengan mereka, ternyata bisa juga Pak Iwan itu mempengaruhi untuk berorientasi sama, berperilaku sama kayak gitu Pak Iwan. Itu literasi memang bisa mempengaruhi dari aspek kedekatan. Iya betul. Saya ingin mereview mengungkap kembali dari Dr. Dewi yang dia tidak setuju adanya LGBT. Tapi hebatnya dia punya
outstanding moral yang sangat kuat. Dia sebagai dokter, dia sebagai pekerja LSM itu NGO, non government organization, bertanggung jawab dia. Ada seorang yang terkena gitu, dia ditanya, kamu ini sudah melakukan hubungan seks? Iya. Dia mengatakan, pacar saya 4, 1 perempuan, 3 laki-laki. Yang perempuan itu dianggap lebih bahaya. Dia nggak ngerti. Kenapa memang? Dan dia menganggap bahwa berhubungan laki-laki sama laki tidak ada bahayanya. Justru laki-laki sama laki-laki itu yang bahaya. Mengakibatkan dia sipilis sekaligus HIV. Iya. Nah, yang hebat adalah Bu Dr. Dewi mengatakan, mana aktivis HAM? Itu singgungan amat sangat keras. Ditantang gitu ya? Iya, ternyata yang ngopeni adalah orang yang tidak setuju adanya LGBT. Tapi atas dasar kemanusiaan, atas dasar profesi dokter, atas dasar orang berbakti melalui NGO, dia terpanggil. Jadi coba lihat, ini kontradiksi sekali. Yang mengatakan HAM, yang mengatakan nggak pernah berurusan dengan orang LGBT. Ini orang yang meliterasi masyarakat agar paham tentang apa itu hubungan laki perempuan dan laki-laki dan laki. Itu justru terjun langsung sampai membiayai, ngopeni gitu. Jadi inilah dialektika yang harus kita tampilkan. Apa yang disindir oleh Bu Dr. Dewi bahwa ketika kemudian ada konsekuensi biaya akibat dari penyakitnya yang sekali suntik biayanya 700.000, mana aktivis HAM itu? Itu luar biasa. Harusnya tersinggung dalam pengertian sadar gitu. Jangan mengemukakan HAM saja tanpa ada risiko tanggung jawab yang ditanggung. Akibat dari perbuatan tadi itu. Jadi ini kan dialektik sekali. Oleh karena itu juga, dan kemudian seolah-olah ketika kita membicarakan ini menyalahkan mereka secara totally. Tidak. Kita ini sedang bicara makhluk yang lain, manusia yang lain, yang juga punya hak merdeka dari segala penyakit, dan akibat penyakit-penyakit kotor yang tidak perlu diderita karena adanya orang yang salah orientasi seks itu kita membicarakan yang sehat. Yang tidak sehat mari kita perjuangkan. Jika perlu Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran UAD perlu perhatian pada ini dalam konteks kesehatannya. Dari Fakultas Hukum, dari konteks HAM maupun yuridisnya yang bersifat manusiawi, bukan HAM dalam pengertian pasal dan bukan hukum dalam pengertian pasal. Keliru. Pasal itu nggak menyelesaikan apa-apa. Nah, ini ada yang menarik Pak Imawan. Saya ingin perdalamin nih. Karena saya kan ikut Twitter juga ya, ada yang di Twitter itu ada perbincangan yang cukup heboh akhirnya, yaitu ketika salah satu Menko sebut saja lah Pak Prof. Mahfud. Guru saya. Men-tweet gitu. Beliau menjawab tentang dia perbincangannya itu antara Pak Said Didu dengan di Twitter itu ya, ini di Twitter yang saya baca itu tentang yang satu apa ada hukum nih orang yang kayak gini nih, bisa nggak dihukum kayak gitu kan, bertanyakan. Prof. Mahfud kan beliau dengan asas legalitas yang kita anut dalam berhukum itu kan memang belum ada hukumnya gitu ya, belum ada hukumnya, kita nggak bisa menghukum karena ada tuntutan di sini tuh yang kayak gitu tuh dihukum dong kayak gitu kan. Nah yang dari sini belum ada hukumnya, kalau belum ada hukumnya nggak bisa dihukum. Dibalik lagi negara kita kan Pancasila gitu tuh. Kira-kira gimana Pak Iwan? Apakah harus berpatokan kepada hukum formal, harus ada secara tegas, ada undang-undangnya, ataukah kita kemudian ya hukum itu tidak hanya sekedar yang tertulis saja dong? Ya, saya juga tidak setuju hukum dijadikan penyelesaian kayak obat mujarab itu, resep kesehatan, resep masak, apa segala macam dalam pasal-pasal itu ya. Tapi kita lihat Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada juga ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa, dan sosial bagi masyarakat dari seluruh warga Indonesia. Jadi apapun diksi dari Pancasila seharusnya menjadi di pucuk itu menginspirasi. Gitu.
dari bawah itu memberi landasan kokoh moral kehidupan manusia Indonesia. Iya. Jadi jangan dijadikan Pancasila itu penggebuk itu, nanti beda iya. sedikit berarti kata Pancasila. Kita punya pengalaman dulu ya. Ya, Pancasila sebagai penggebuk itu. Nah, Pancasila sebagai penggebuk itu ya mesake sing menggagas itu kan. Lalu dengan apa yang terkandung dalam Pancasila, maka orientasi penyelesaiannya adalah kemanusiaan. Hukum itu memang bukan sebuah resep mujarab. Sekali ada masalah kemudian hukum diambil. Harus saya. Apalagi kalau kalau di Amerika. Apalagi harus juga dengan harus hukum pidana dong gitu ya Pak ya. Saya tidak setuju. Sebagai orang HTN saya tidak. Iya, kita opini di warga negara, teman kita, saudara kita, warga Indonesia. Jika mau, itu mari kita kembalikan kepada kodrat yang murni, bukan kodrat yang dibuat-buat. Oh iya. Kan seolah-olah mengatasnamakan kodrat, tidak. Nggak mungkin Gusti Allah itu mungkin kodrat yang diperintahkan dilarang oleh Gusti Allah. Masa Gusti Allah berwajah dua kan? Apa yang dilarang oleh Gusti Allah tidak diberikan fasilitasi. Apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah itu namanya sunatullah. Jadi nggak mungkin sunatullah itu memberi ruang bagi hal-hal yang menyimpang secara manusiawi. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, jika memang aturan legalnya tidak ada, maka aturan yang harus kita munculkan adalah moralitas kemanusiaan. Kita tarik lagi ke atas, ke Pancasilanya ya itu ya. Ya, jadi bentuknya apa? Kalau sifatnya mendesak kan kebijakan-kebijakan pemerintah. Negara ini kan masih ada pemerintahnya, gitu. Kalau di pusat ya nanti menggunakan perpres. Kalau di daerah bukan perda atau kebijakan-kebijakan lain yang berorientasi menjadikan hukum yang manusiawi dan menyejahterakan. Jadi jangan hukum pasal-pasal. Apalagi pidana. Ultimum remedium. Saya tidak setuju yang mengatakan bahwa hukum pidana itu bukan ultimum remedium. Ya kalau gitu tiap hari kita urusannya memenjarakan orang. Apa akibatnya? Duit pemerintah habis hanya ngapain itu. Lebih baik untuk ngapain ini anak-anak fakir miskin yang pintar-pintar ya dinaikkan derajatnya. Kalau orang yang sudah menyengajakan diri jatuh kepada hal-hal yang kontraproduktif secara sosial maupun secara kemanusiaan, ya seharusnya memang diberikan pelajaran. Tetapi sebagai makhluk yang berpancasila, yang juga punya mission sakre, khalifatan fil ard, kita ngajak mereka kembali ke jalan yang benar. Secara kejiwaan diobati, diberikan literasi. Jadi tidak kemudian kita edukasi. Hukum keras atau kemudian kita kucilkan, enggak ya. Tapi secara kemanusiaan malah kita, ayo sama-sama. Ada adion dari seorang presiden. Kalau urusan kiamat, itu urusannya Tuhan. Tapi kalau ada negara tertentu yang ingin kiamat, urusan saya. Jadi mari kita pisahkan, mana wewenang Gusti Allah, mana wewenang kita. Jadi kalau sampai menghukum dia dalam konteks seperti itu, urusannya Gusti Allah. Pekerjaan kita adalah mari bersama-sama kembali ke jalan yang benar, mengedukasi dari yang paling pragmatis. Kalau kayak Dokter Dewi itu, Dokter Dewi Inong atau siapa gitu ya. Kemudian dari sisi lain mungkin fasilitasi sarana yang menghindarkan pada sarana-sarana yang mengajak kepada LGBT. Oh, berarti mempersempit ruang geraknya. Jadi saya termasuk orang yang sangat tidak setuju apapun, tapi ya jangan kemudian pas ini dianggap Imawan tidak setuju kalau mudana. Apapun. Masa orang ceramah salah di penjara. Nah, ini ada fenomena lagi, Pak. Jadi saya di Twitter gitu, ada pelaku LGBT itu Pak di jalan gancet gitu. Dia nggak bisa dilepas. Itu urusan Gusti Allah tuh. Ketika itu dilepas sama masalah itu ditendang-tendang dia kayak hewan itu. Lah, yang saya lebih miss lagi memang kemudian komentar dari netizen itu, bunuh aja, bakar saja. Jadi kayak begini.
Ya reaksi masyarakat itu Iya. menunjukkan bahwa masyarakat terganggu Dengan perbuatan terganggu itu. Ya. dan merasa diganggu Iya. apa namanya jalan lurusnya itu. Tetapi tetap saja saya tidak setuju kalau kita ada persoalan kemanusiaan kemudian kita melihatnya aspeknya adalah aspek punishment. Sedangkan Gusti Allah mendidik kita dengan amat sangat sabar dengan ajaran-ajaran yang sangat luas. Lautan maghfirah Allah jauh lebih besar daripada sungai kemungkaran. Ya. Kalau kemungkaran cuma sungai. Jadi kalau maghfirah Allah itu lautan besar. Jadi oleh karena itu seharusnya ya ada treatment. Tapi saya melihat bahwa mengapa bisa kanser? Iya. Bukan urusan manusia itu. Iya, bukan urusan manusia. Iya. Wong alat itu bisa dibesarkan, bisa dikecilkan. Kenapa tidak bisa dikecilkan? Iya, kayak gitu. Sama dengan orang yang akan mengatakan menjelek-jelekan Al-Quran. Kurang apa? Wong seorang hebat sekali kok mau ngomong nggak bisa keluar suaranya. Itu kan urusan Gusti Allah itu. Nah inilah wilayah-wilayah begini kita tata. Dan kita ketika ngomong begini juga, saya yakin agama-agama yang lain juga mempunyai ajaran suci yang menghormati, memuliakan manusia, karena manusia memang makhluk yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika kita bicara LGBT, jangan salah seolah-olah kita ini apa namanya memuji mereka. Tidak, kita sedang mengajak mereka kembali kepada kemanusiaan yang sempurna. Dan 6 agama ya di Indonesia itu, yang di Indonesia ya, yang itu kan baik dengan semuanya kan sama-sama tidak ada yang menyetujui perbuatan itu ya Pak. Iya, yang setuju itu punya pretensi tertentu. Kembali kepada analisis sosialnya itu adalah baru berapa tahun kok soal apa nama LGBT ini digencarkan. Jadi LGBT, terorisme, radikalisme. Memang perjuangan mereka untuk dilegalkan agar bisa menikah secara resmi itu ya kita sudah tahu bahwa ganja minta dilegalkan itu berapa itu saya kira dilacak lagi oleh labnya Fakultas Hukum ini. Ganja dilegalkan, kemudian pernikahan radikalisme, toleransi intoleransi, kemudian terorisme, terus pernikahan sejenis dan LGBT harus dicek lagi. Jangan kita buat hukum yang kayak tadi, kayak resep masak, kayak resep obat. Enggak, hukum bukan untuk itu. Jadi kalau kita juga membuat itu kan nanti hukum itu juga menjadi sempit. Ketinggalan zaman nanti. Kita pelihara kemanusiaannya dan saya yakin hukum bisa diabdikan tanda kutip atau dibaktikan untuk memelihara kesempurnaan manusia. Dan memang ternyata perilaku itu juga tidak hanya orang melakukan itu, tapi juga kemudian ada ide, tentang bagaimana sih kaum gay dan lesbi itu pola pikirnya terhadap kehidupan. Ternyata itu Pak. Ternyata bangun apa kayak es di atas salju apa sebenarnya? Kayak batu es itu atau gunung es ternyata besar gitu. Kemudian didukung juga kalau kita baca literasi itu juga ada banyak literasi yang mendukung itu ternyata Pak. Itu yang saya penting kapan dikaji lah dari berbagai pakar yang jujur ya. Kalau yang cuma sekedar mau... Itu pakar juga butuh kejujuran Pak. Saya melihat banyak pakar tidak jujur. Jadi begini, jangan ilmu itu sudah diberikan oleh guru-guru kita yang gajinya rendah tapi pikirannya hebat. Kemudian kita jadi hebat, jadi dokter, jadi profesor, kita melacurkan diri dengan pikiran kita. Itu nanti tidak tidak direstui atau apapun namanya akan berakibat buruk pada kita. Kalau pengabdian para guru, para dosen itu luar biasa. Jadi setelah ada pengabdian pada kita, marilah kita jujur dengan pengetahuan. Saya yakin tidak ada yang setuju. Kalau kembali pada kejujuran loh. Yang kedua, mengapa muncul akhir-akhir ini? Kok kenceng banget gitu? Kenceng sekali. Kita juga kenceng curiga. Tahu nggak ada perang Eropa? Iya. Di mana Cina kan hancur dihantam dengan candu. Sehingga perang candu. Perang candu, betul. Kita kan tidak analoginya. Mungkin saja untuk zaman dulu candu. Sekarang bisa saja dengan macam-macam analoginya. Bisa dengan LGBT,
pernikahan senis, atau menikah tapi tidak punya anak, atau punya anak tapi tidak menikah. Itu bisa saja saya kira. Karena mereka berkiblat banyak negara tetangga kita itu, ya taruhlah di negara-negara Eropa yang kemudian melegalkan itu gitu. Kenapa Indonesia tidak? Wong negara-negara kita juga negara demokrasi, artinya bahwa kalau kemudian masyarakat menginginkan itu, ya boleh aja dong dibentuk hukum itu, kayak gitu, karena itu Pak. Saya kira negara demokrasi juga tidak menjawab seluruhnya. Apakah tidak ada poverty di negara-negara barat itu? Kita lihat kemiskinan di negara-negara barat juga serius, termasuk di Amerika. Bahkan kenapa kita harus menerima ekspor tentang toleransi-intoleransi, sedangkan negara yang mengekspor itu juga intoleran juga, rasis juga bahkan. Terus gimana coba? Iya, betul. Jadi kita dialektikanya kita seimbangkan. Kan negara ini punya filosofi dan ideologi yang kuat namanya Pancasila. Jangan dilacurkan untuk sekedar disamakan dengan pandangan-pandangan yang memang punya niatan-niatan menghancurkan bangsa melalui berbagai produk pikiran yang seolah-olah itu adalah ilmiah, seolah-olah itu adalah fakta sosial, tapi sesungguhnya adalah penyimpangan. Tapi ada yang mengatakan gini loh Pak M, Pancasila kan tidak bisa untuk menghukum, dan melanggar Pancasila itu tidak bisa dihukum kalau tidak diwujudkan dalam peraturan, dalam pasal-pasal itu. Itu gitu. Yang buat pasal-pasal yang harus berkewajiban. Kalau masyarakat tidak punya kewajiban, yang punya kewajiban adalah mereka yang bertugas membentuk peraturan perundang-undangan, paham itu Pancasila apa, undang-undang dasar itu apa, dan bagaimana merumuskan dalam pasal-pasal atau norma-norma itu. Iya. Tidak boleh dibalik seperti itu. Kemudian seolah-olah Pancasila nggak ada gunanya. Iya betul Pak Emun. Lalu kalau ada orang ngomong perspektifnya untuk nembak perspektifnya kayak gitu. Iya. Itu kan jadi kontradiktif sekali. Jadi jangan mengajar orang dengan pikiran-pikiran yang ngalor ngidul nggak jelas. Ya, kalau Pancasila, tapi bagaimana caranya Pancasila itu menjadi sumber dari segala sumber hukum seperti pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya lah. Sehingga jika perlu demokrasi kita sebut demokrasi Pancasila. Jangan malah disalahkan ketika ada masalah ini Pancasila tidak bisa menghukum. Dan memang tidak. Iya. Itu kenapa disalahkan? Kan dialektikanya nggak masuk itu. Memang nggak bisa. Karena itu guru norm atau apapun namanya yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tapi kesepakatan nasional, kesepakatan dasar yang hendaknya mewarnai dan menginspirasi dari bentuk-bentuk hukum positif yang operasional. Kalau belum ada, berarti belum diturunkan sampai pada tingkat itu. Sebenarnya kan di luar hukum secara hukum, taruhlah kalau seperti kita hukum itu undang-undang kan kita masih punya ya Pak Imon ya, ada keyakinan keagamaan, ada hukum adat, artinya hukum yang hidup di masyarakat juga kan sebenarnya bisa untuk itu Pak. Kita gunakan untuk membenteng itu bisa ya Pak Imon. Saya melihat pemikiran tentang hukum itu kita bulat. Tapi sudah bagus loh. Coba Anda baca buku-buku CLS itu. Iya. Ya. Hukum-hukum kritis itu. Iya. Ya. Critical legal studies. Ya, itu bagus-bagus sekali. Jadi ketika kemudian hukum tidak sampai kepada norma yang bisa bisa diandalkan untuk menegakkan keadilan, berarti ini tidak sejati. Nah, kita sudah tahu sekarang proses peradilan, proses pembentukan peraturan, seringkali tidak mau mendengar masyarakat. Nah, masyarakat kita ini kan mayoritas beragama, apapun agamanya. Ada yang tidak beragama, yang nggak apa-apa, Wong Gusti Allah juga tidak maksa-maksa. Tapi ada juga kebiasaan masyarakat itu ya, atau living law itu ya, yang juga ternyata di kita itu juga menolak itu. Kenapa kemudian kita surung-surung ini? Ya, itu boleh, dan saya kira setiap orang boleh melakukan rekayasa, orang ataupun kelompok atau siapapun melakukan rekayasa. Tapi kalau kita mau menghormati demokrasi, kenapa suara mayoritas tidak didengar? Iya. Kalau kita mau bicara demokrasi lagi, sudutnya apa? Atau kalau tersudut, kita bicara demokrasi yang paling ekstrim itu namanya vote. Iya. Berarti Pak Im, kalau bicara demokrasi kalau Indonesia jangan pisahkan dong dengan Pancasila gitu ya. Jadi kan Pak Im kan. Iya. Demokrasi harusnya demokrasi Pancasila gitu ya. Kalau saya kalau saya demokrasi yang
sebebas-bebasnya Ya. asal itu. Jadi demokrasi aspirasi. liberal itu ya pas untuk masyarakat liberal. Oh iya. Tapi masyarakat Indonesia itu tidak pas. Nah, seringkali dalam perbincangan itu Pancasilanya dihilangkan tuh, hanya demokrasi. Ya. Jadi Kiblat kita ke liberal. demokrasi prosedural Iya. itu berjalan dan konon di ASEAN terbaik adalah Indonesia. Indonesia. Ya toh? Tapi ketika demokrasi substantif tidak berjalan, akibatnya kan terjadi ketimpangan. Itu demokrasi semu namanya. Ketika dipilih, dia adalah bagian dari demokrasi. Ketika sudah jadi punya kekuasaan, dia adalah pengingkar demokrasi. Mengapa? Karena kita punya nilai-nilai demokrasi yang lebih paten ya Pancasila itu. Kemudian kita punya mayoritas masyarakat beragama. Maka kalau kita bicara demokrasi yang paling keras, voting itu, ya harus ingat dong itu. Ingat Pancasila, ingat mayoritas. Padahal kita kan tidak hanya sekedar vote, mufakat. ada kata mufakat. Sebelum kita, kan? sampai vote, itu mufakat dulu. Masih lebih beradab gitu loh. Kemudian kalau ditarik lagi, apakah akan ada permufakatan tentang pelegalan LGBT? Kalau mau segala sesuatu harus mendapatkan itu kan harus ada konsensus nasional kalau politik. Kalau mau hukum ya kemudian namanya apa itu? Referendum. Ya. Nah ini Pak Im, ada pertanyaan juga tadi. Apakah kemudian perilaku LGBT itu bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal? Ataukah LGBT itu sekedar, bukan sekedar ya, sebuah penyimpangan orientasi seksual aja? Ataukah tadi LGBT itu ada kayak semacam penyakit orang yang perlu kita, kita berikan treatment yang pas gitu? Menurut Pak Imon gimana ini? Aslinya secara religius, secara spiritual itu kriminal. Kriminal ya. Tapi negara kita ini kan belum mengikuti dan bukan negara yang mendasarkan hukumnya atas hukum agama. Iya. Oh, Pak Im bilang kriminal itu didasarkan tadi ya? Dasar agama tadi. Oh, iya. Agama mana yang boleh kan? Iya. Betul. Ya, agama mana pun tidak ada yang boleh kan? Ya, nah, ketika kemudian ada fenomena seperti ini supaya kita tidak dianggap sebagai bangsa yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang suci, maka mestinya nilai-nilai keagamaan dilihat dalam konteks tadi substansi demokrasi. Jadi ada Pancasila, ada musyawarah Anda sebut tadi, mufakat itu nilai-nilai keagamaan, kemudian kriminal itu konteksnya apa? Kalau umpamanya kriminal tapi kemudian hukumnya hukuman sosial seperti di negara barat. Negara barat yang liberal aja bisa kok. Kenapa kita tidak? Nah, kalau umpamanya di Indonesia itu disebut kriminal tapi punishment-nya tidak di penjara, tapi diedukasi atau dididik oleh negara. Oh, berarti kayak semacam itu ya. Kan kita kenal double track system. Kayak semacam pecandu narkoba itu kemudian di rehabilitasi gitu ya. Social justice. Kan direhabilitasi ya yang narkoba kayak gitu ya. Yang pecandunya bukan pengedar, pecandunya narkoba. Nah, mungkin bisa jadi itu juga bisa masuk kalau dilihat dari dialog antara Dr. Dewi Nong dengan pasiennya yang dia sangat peduli itu sepertinya memang perlu edukasi. Dan dia ngertinya hubungan laki perempuan itu lebih berbahaya daripada laki-laki dengan laki-laki. Itu artinya sex education kita lemah. Oleh karena itu harus ada sisi sex education. Nah, itu kan bagian dari cara kita mengajak saudara kita kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang yakin hukum juga, hukum pendidikan. Nanti kalau kita dari orang hukum nih, kira-kira menurut Pak Im itu politik hukumnya gimana nih untuk ngatasin itu perlu dipertanyakan gitu. Sangat serius. Sungguhnya politik hukum kita itu apa sekarang? Oh gitu. Ya memandang tentang LGBT nih. Ya tiba-tiba ada omnibus law mamanya. Oh ya. Lah kita politik hukumnya itu antara ekonomi liberal, kapitalistik, atau ekonomi kerakyatan. Kalau senandung gembiranya pejabat akan mengatakan
dasar ekonomi kerakyatan. Iya, kerakyatan, koperasi. Pasal 33 itu. Pasal 33. Tapi kesandungnya bukan senandungnya. Kesandungnya adalah ketika membuat kebijakan bahkan undang-undang itu kapitalistik. Jangan-jangan yang LGBT juga sama. Kelakuan ini akan terbawa kemana-mana. Akan terbawa kemana-mana. Jadi sekali orang langsung pergi ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Oh iya, jadi politik hukum menempatkan juga harus. Jadi politik hukum gitu kita memang perlu dipertanyakan. Saya setuju itu. Ya kalau kita memang mau. Berarti itu juga tidak bisa dilepaskan dari Pancasila lagi, Pak Im ya, dalam hal politik hukum itu ya. Nilai-nilainya, value-nya itu ya. Ya cobalah, jelas-jelas sekali Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Kenapa ketika bicara ekonomi menjauh dari Pancasila? Iya. Terus ketika tiba-tiba ada ide-ide yang aneh-aneh itu, kemudian tiba-tiba kita pakai bahwa Pancasila tidak bisa menghukum, terus tiba-tiba atas nama demokrasi, atas negara-negara hukum. Artinya kita menggambarkan bahwa politik hukum kita tidak jelas. Walau alam bisawab. Harusnya dalam implementasi harus diperkuat juga. Tarik lagi ke Pancasila ini loh, ada value yang kita sepakati bersama kan gitu ya Pak. Ya value-nya ya Pancasila. Pancasila itu tadi. Sekarang buktikan dong, jangan teriak-teriak Pancasila tapi kemudian ketika Pancasila harus menjadi inspirasi baik bottom up maupun top down. Kan hidup harus ada bottom up dan top down karena kita negara ya, negara kesatuan lagi itu kemudian mestinya bisa. Kenapa menjadi tidak bisa? Itu yang Anda sebut politik hukum tadi. Jadi kalau ini di season terakhir ini saran Pak Im melihat tentang fenomena LGBT ini gimana Pak Im menempatkan dari sisi kebijakan hukumnya tadi? Min abwabil mutafarriqah, dari pintu yang bermacam-macam. Umpamanya para mudai, misionaris, teman-teman dari Walubi, Hindu, Budi Dharma dan sebagainya, kita ajak kontribusi. Kalau saya waktu itu melihatnya di Gunung Kidul kalau ada masalah. Oh iya, Pak Im ini juga wakil Bupati Gunung Kidul. Jadi contohnya di Gunung Kidul ada namanya gantung diri. Iya. Saya mohon semua tokoh agama dari agama manapun memberikan kontribusi pemikiran bagaimana jalan keluarnya dari sudut pandang murni agama mereka. Kita buatkan jadi satu konsep bersama-sama, disosialisasikan. Di Islam begini, Protestan begini, Katolik begini, Hindu begini, Buddha begini, dan juga kalau ada yang masih punya keinginan untuk di luar itu, katakanlah pendekatan-pendekatan kultural murni, monggo. Jadi diberi tempat, itu namanya demokrasi. Jadi jangan kemudian tidak jelas berapa jumlahnya, mengatasnamakan demokrasi lagi, gitu. Lalu yang mayoritas ditinggalkan, masih sebut demokrasi, gitu. Nah, itu satu. Jadi kita buka min ababil mutafarriqah yang bisa berkontribusi seperti Dr. Dewi CS yang banyak jumlahnya itu. Kita berikan tempat juga. Bagaimana cara pendekatan mereka. Kemudian yang lain kontribusi mungkin gini loh. Wong-wong suki dijalui duit itu entuk ora? Ya entuk. Oh, malah dijalui pejabat loh. Dijalui kok dandani wong-wong sing selakat. Iya. Fakir miskin, orang-orang yang LGBT yang perlu ini yang diceritakan oleh Dr. Dewi adalah kebetulan mahasiswa di satu kota yang orang tuanya petani yang kan kasihan sekali. Dan dia tidak ngerti konsekuensi dari perilaku LGBT itu, ya kan kasihan sekali. Itu harus ditolong dari berbagai hal. Nah, saya kira itulah yang semestinya harus kita tunjukkan. Jangan malah ribut debat yang tidak pakai kesimpulan. Kesimpulan pun tidak ada, apalagi kebijakan, gitu. Jadi pendekatan secara integral, Pak Im ya. Integral, karena ini bicara manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, oleh karena itu dikumpulkanlah semua jenis manusia, semua latar belakang, keilmuan maupun keagamaan untuk bersama-sama menyelesaikan ini. Tidak ada satu kelompok manusia pun yang punya hak istimewa dan paling bisa menyelesaikan semua hal. Kalau ada yang merasa begitu, itu jelas sudah tidak manusiawi lagi. Sudah tidak manusiawi lagi. Karena apa?
itu mirip malaikat toh. Iya. Kalau bisa menyelesaikan segalanya. Malaikat juga tidak seperti itu. Jadi nanti dari sisi agamawan itu juga kemudian ada mungkin pendapat mereka bagaimana tentang LGBT. Dari sisi hukum juga kita bantu, kita dorong juga ada kebijakan yang manusiawi ya Pak Im ya. Tidak semata-mata kemudian menghukum. Secara taktikal organisatoris dan teknis penyelenggaraan, UAD mampu minta izin ke PP Muhammadiyah menyelenggarakan seminar kemanusiaan tentang LGBT. Jangan diwadai dengan demokrasi, dengan hukum, dengan kemanusiaan. Tapi kita lihat secara integral tadi ya Pak. Secara integral, sehingga berbagai disiplin ilmu memberikan sumbangan, berbagai latar belakang agama memberikan sumbangan, dan penting sekali pengambil keputusan, para pembentuk peraturan perundangan dan kebijakan itu mendengarkan. Jangan masyarakatnya mau ke utara, mereka ke selatan. Politik hukum tadi. Kalau politik hukumnya nggak jelas, masyarakat juga menjadi ini apa tuh meraba-raba terus. Pemerintah maunya apa? Berarti masyarakat nggak tahu apa politik hukumnya. Ya toh? Mamanya politik hukum korupsi era reformasi kan kuat sekali. Semua produk yang berkaitan dengan korupsi begitu keras. Tiba-tiba melemah. Akan menjadi bertanya, loh ini politik hukumnya gimana? Dilemahkan atau lemah dengan sendirinya? Walaupun tetap lebih baik dari zaman Orde Baru lah. Zaman Orde Baru definisi korupsi aja nggak jelas. Oke Pak Imawan, mungkin perbincangan kita untuk OTT literasi kali ini dengan Pak Imawan kita akan cukupkan. Sebelumnya kita ucapkan banyak terima kasih kepada yang support kita, My Studio Corps dan juga Total Media Kreasi untuk mendukung program obrolan tipis-tipis. Saya literasi. juga mengapresiasi lembaga Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Terima kasih UAD Pak Im. bisa menyampaikan ke Pak Rektor lebih kepada Pak Dekan, kemudian lebih jauh kepada Pak Rektor, ambillah bagian kemanusiaan dalam menyelesaikan LGBT ini. Tidak ada orang yang sempurna bisa menyelesaikan masalah ini. Yang bisa adalah kebersamaan, kejujuran, dan jangan sok-sokan. Apalagi bermotif bisnis, apalagi politik dan bisnis. Wah, itu sudah sempurna. Terima kasih Pak Imawan, dan juga untuk para pemerhati Fakultas Hukum, jangan lupa di kanal YouTube kita subscribe, share, and like. Juga silakan nanti komen. Kita juga punya IG Leblok UAD dan juga punya web Laboratorium Hukum lab.law.uad.ac.id. Facebook kita juga punya, silakan nanti diikuti seluruh media sosial kita, dan juga yang terakhir kita juga punya TikTok. Oleh karena itu silakan untuk para pemerhati Fakultas Hukum untuk bisa mengikuti semuanya. Makasih banyak. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.